Ya udah, coba duduknya tidak ada yang tiga ya, dua-dua. Terus kalau bisa di depan semua sini. Cowok-cowok sini depan sini. Tidak ada yang bertiga. Jangan di sana juga di pojokan jangan. Sini depan semua. Oke, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin coba mungkin melakukan review ya terhadap apa yang sudah terjadi berlangsung di dalam diskusi yang sudah terlaksana ya untuk kelompok satu. Yang pertama adalah semua harus sudah selesai. Jangan sampai misalnya penugasan makalah itu tidak semua, cuma satu orang doang yang mengumpulkan atau yang membuat. Kalau itu yang terjadi maka betapa tidak maksimal. Hah? Coba Pak Arif mau cek aja deh. Sekretaris ini Pak Arif mau tanya. Pak Arif mau cek ya, kalau semuanya ternyata enggak, mendingan kita nggak usah lanjutkan. Kasih nilai sekalian ya. Siapa namanya kamu sini? Belajarnya jadi main-main nantinya. Kelompok siapa yang maju sekarang jadwalnya? Dua sini maju ke depan. Kok kayak gini sih, kan kemarin udah bilang diperbaiki, kok kayak gini doang. Tugas kamu mana, tugas temenmu mana, mana, ayo. Ini tugas kamu doang. Enggak, coba kelompok dua sini, coba kelompok dua sini. Kelompok dua mana sini, kelompok dua. Coba sini kelompok dua maju ke depan sini. Sekalian review. Duduk situ, duduk. Kalau yang enggak ini ambil kursi. Kelompok yang lain juga perhatikan. Ini masih salah ini. Coba punya kamu mana? Sama aja. Enggak, tugas kamu mana? Tugas kamu, bagian kamu apa? Iya, bagian kamu tuh apa? Iya, terus bagian kamu tuh apa? Itu kan setiap orang ada bagiannya masing-masing. Iya kan, misalnya satu orang satu. Ini berarti ada berapa nih? Satu lagi mana? Harusnya 7 itu loh. Kenapa cuma ini berapa ini? Coba yang lain juga perhatikan, coba perhatikan. Nih. Coba buku tulisnya keluarin semua. Buku tulismu mana? Ada, semua ada. Ada? Kamu ada? Kenapa belum dilem, belum ditempel? Ini apa nih? Loh, kemarin kan maksudnya udah dikasih satu-satu, tiap anak satu. Bukan diganti, kamu yang gak paham. Kok ganti? Kan Pak Arif gak ganti konsep. Ganti konsep gimana? Ya dimaksud ganti konsep kayak gimana? Coba yang kelompok lain misalnya, coba mana? Coba buku kamu bawa ke sini, coba lihat. Pak Arif pengen lihat. Salah apa benar? Coba lihat. Ya kamu itu, kamu sini, coba bukunya. Bukumu mana? Ini kecil sekali, ini juga kan kemarin dibilang baru diperbesar. Ini Perancis apanya nih? Nggak tahu aja kamu. Kan kemarin Pak udah bilang ini diperbesar, ini kecil sekali. Kemarin kan kalau nggak salah udah lapor juga ya. Ini belum diperbaiki. Alasan apa nih?
Alasan dari yang mana? Ini punya kamu. Kok cuma 2? Berapa orang emang? 7 dong, harus 7 beginian. Ini bisa siapa? Itu bawa siapa punya? Jadi gimana ini? Aduh, nggak ada yang bener nih. Coba satu orang kesini, kamu bawa catatanmu sini. Kemarin perasaan Pak Ari udah perbaiki, tetap aja nggak ada perubahan. Gak bawa buku ketahuan. Gak usah bawa. Gak usah ngajak-ngajak teman kamu udah. Hah? Ada nggak beneran? Salah. Coba kamu siapa namanya? Coba catatanmu lihat. Oh ini sih kemarin udah benar ya. Satu orang doang. Ini Pak dibagi-bagi. Iya, satu yang lain mana? Kelompok 4. Temanya beda ya? Temanya sama, tokonya beda-beda kan? Iya, tokonya doang sama kayak tokoh nasional liberal gitu. Kamu udah ngerjain belum? Itu? Iya, nggak tahu juga nih. Harusnya disegabung sini gitu loh. Ini kamu, sini temanmu lagi. Ada berapa semua? Ada berapa orang? Ada 7 Pak, gak masuk 7, gak masuk 2 Pak. Si Maudi sama Alita. Aduh. Duduk. Gimana kalau ini pada banget ini? Alasannya mana alasannya? Hah? Kamu ngerjain? Dikumpul jadi satu, Pak. Kirim alasannya dikumpul jadi satu. Semuanya Ibnu Batuta? Salah. Coba perhatikan. Coba sini perhatikan semua. Coba duduk, Neng, duduk. Kamu duduknya di mana kamu? Makanya kalau misalnya sedang ada penjelasan, tolong diperhatikan, ya. Jadi tugasnya itu bukan membuat satu tokoh kayak gini. Ini kan cuma satu tokoh doang. Tugasnya itu sekali lagi bukan sekedar tokoh juga. Jadi tidak semua misalnya dalam satu kelompok itu dia membahas tentang tokoh, tidak. Dengarkan, nanti salah lagi kamu. Tapi bisa juga peristiwa atau kejadian. Tapi peristiwanya yang unik aja. Yang unik. Misalnya penculikan, pembunuhan, penganiayaan, penangkapan. Contoh misalnya gini, Pak, saya mau cerita tentang peristiwa penangkapan Pangeran Diponegoro. Boleh nggak, Pak? Boleh. Proses penangkapan Pangeran Diponegoro itu kan sangat luar biasa dramatis ya. Ceritanya itu saja udah. Teman saya Pak mau membahas tentang penangkapan Pangeran Diponegoro. Ambil contoh misalnya betapa dia sangat tidak terhormatnya Pak, ditarik-tarik misalnya,
atau mungkin rambutnya dijambak, bisa aja kan? Tahu dijambak nggak? Dijambak. Biasanya anak cewek main jambak-jambakan. Ibu-ibu kalau berantem jambak-jambakan ya. Jadi sesuatu yang tidak luas. Kalau luas gini, Pak Ari mau tanya nih, Pangeran Diponegoro itu terjadi, perang Pangeran Diponegoro itu terjadi pada tahun berapa sampai tahun berapa? Yo, siapa yang tahu yo? Siapa yang bisa? Kasih nilai 100. Hari ini kasih nilai 100. Siapa yang bisa? Pangeran Diponegoro itu perangnya terjadi antara tahun berapa sampai tahun berapa? Jangan lihat di laptop ya. Jangan menyalakan komputer. Siapa yang bisa? 18. Kakinya kamu biasa aja. 18. 5. Salah. 55. Salah. Kebalik. 18 2 sampai dengan 18 8 tuh salah lagi. Kamu 2 salah. 18 30 1825 sampai 1830 itu perang Diponegoro. Dengarkan baik-baik biar nggak salah. Halo, perhatikan. Perhatikan dulu. Oke, perhatikan dulu. Jadi itu spesifik. Spesifik itu artinya tidak luas banget. Hanya sebuah coel-coelan, apa namanya itu? Kalau di SD itu ada pelajarannya namanya adalah pelajaran tematik. Pernah dengar nggak tematik? Pernah dapat ya? Tematik. Cuplikan aja kecil aja kejadian, peristiwa kecil, tapi besar. Ya. Jadi nanti harus dirombak, harus dirubah. Ini mesti kayak kemarin kok, ini nggak dirubah ya? Nggak dirubah. Iya, artinya ini kok malah Samudra Pasir ini yang kemarin nggak dipakai. Yang pertama ini yang kemarin. Terus yang perubahan kedua mana? Perubahan kedua ini satu ini doang, segini doang. Ibnu Battuta. Ibnu Battuta itu hanya satu orang saja. Misalnya iya, Ibnu Battuta. Misalnya kemudian berikutnya tentang siapa itu? Sultan Hasanuddin. Tapi jangan semua nama, ya. Jadi di kelompok itu tidak semua membahas tentang tokoh atau nama dari tokoh sejarah, tidak. Kan kemarin minggu kemarin Pak juga sudah ngomong, jangan tokoh semua, ada peristiwanya, tokohnya paling nggak 2, jangan tokoh semua. Ya nggak apa-apa, ini sambil review. Jelas apa jelas ini? Kemarin juga Pak Arif nanya kayak sama deh, jelas apa enggak? Jelas. Ini kalau gini ceritanya, ini kayak misalnya gini nih. Oh, biar kelihatan. Kurang. Ya, penonton di luar ruangan 21 barangkali ada nonton. Soalnya kemarin direkam juga ini. Sekaligus coba tidak ada yang tertunduk tertidur. Sekaligus melakukan review terhadap karya. Saya ingin karyanya lebih hebat dari ini sebenarnya. Kalau ini kan sangat sederhana. Ini cuma satu orang, padahal di dalam satu kelompok itu ada 7. Oke lah, Pak Arif kasih kompensasi misalnya minimal 5 lah. Kalau 7 itu 5 orang itu bikin. Itu bantu-bantu aja yang 2, yang satunya lagi itu bantuin misalnya. Kalau 7 mungkin kebanyakan. Dibawakan di dalam forum kita ngobrolin 7 juga terlalu banyak. Jadi misalnya tokohnya adalah Sultan Iskandar Muda, Ibnu Battuta, udah 2.
Selebihnya misalnya kalau misalnya bicara Aceh, Pak, saya mau ngomongin perang Sabil, Pak. Berarti kan peristiwa. Semangat perang Sabil. Nama-nama kelompoknya mana? Nah. Nama-nama kelompoknya mana? Gak ada. Harusnya tulis juga. Ya. Fatira ini. Rifki ini. Selebihnya perang Sabil, bisa tentang apa? Misalnya apa kalau di Aceh itu, di perang Aceh itu yang menarik itu tentang apa? Perang Sabil, ada misalnya tentang ganja misalnya. Ganja di zaman Sultan Iskandar Muda. Kan bisa aja. Ganja, ngomongin ganja. Berarti kan tidak ngomongin tentang tokoh. Ya enggak? Ngomongin apa lagi? Ini gabung aja. Selebihnya 7, satu lagi nggak masuk. Meres, siapa sih? Yoga. Oh. Padahal yang bina Pak Arif padahal. Tapi nggak pernah konsultasi ke Pak Arif. Oke. Jelas ya? Jelas apa jelas? Jadi maksud Pak Arif, harapan Pak Arif itu lebih dari ini. Mereng, nah gini. Nih, deketin lagi. Ya, tuh. Ih, kok mereng-mereng sih? Dimiringin ke sini malah ke sono. Namanya apa? Mirror. Kalau mirror kebalik ya. Kenapa kamu pergi? Oh, biar kelihatan di kamera banyakan. Iya. Ya. Nanti masuk YouTube. Ini bagian dari pembinaan ya. Sekali lagi Pak Arif sampaikan gini. Ini bukanlah makalah sebagaimana makalah yang pernah kamu buat di dalam mata pelajaran-pelajaran. Kan biasanya bikin makalah biasa Pak. Enggak, ini beda. Kita bikin makalah adalah sesuatu yang unik. You have a unique. Kamu punya satu keunikan. You have one unique. Benar gak sih? You also have one unique. You have one unique. Dan semuanya. Jadi bukan cerita tentang materi secara garis besar. Perhatikan, di dalam sejarah itu ada yang dinamakan dengan ruang sejarah yang demikian luas. Tetapi kita ngambil kejadian kecil. Ganja Pak, ganja. Kan menarik ngomongin ganja nih. Si Panji pernah ngomong katanya kalau di Belanda pakai ganja bebas. Iya kan? Anda ke luar negeri pakai ganja bebas. Dan kemarin juga ada anak yang juga bercerita tentang tema yang terkait dengan ganja ya. Namanya siapa itu di kelas 11 IIS 1 yang keriting itu? IIS 1. Jadi ada sesuatu yang menurut Pak Arif itu jadi kemudian tereksplor. Gak apa-apa. Karena di dalam pembelajaran sejarah ini ternyata kita diharapkan juga untuk saling berbagi informasi, bercerita. Pak, ini privasi teman-teman Pak, ceritain saja tentang teman-teman yang sudah make gitu ya. Ternyata ada. Ini Pak, ada fenomena mabuk, minuman ganja, minum ganja, makan ganja, minum apa makan? Make ya. Pokoknya make lah ya. Nah, ini memang sekali lagi Pak Arif konsepkan sebetulnya di kelas. Kenapa di sini agak ribet karena nggak kelihatan orang-orangnya. Ada yang tertutup komputer, ada yang main komputer, ada yang nyalain komputer. Ada yang nyalain komputer nggak? Ya. Nih perhatikan. Tidak sekedar kayak gini. Satu, ini udah kecil, secara ukuran udah nggak masuk ini. Harusnya difotokopi sebesar ini. Ini pun yang ini hanya satu orang. Yang dimintakan minimal 5 orang lah, satu kelompok 5 pokoknya. Pak, sekelompoknya ada 5 Pak, ya udah 5. Kalau yang 7 jadiin 5.
yang lain bantuin ke tugas yang lain. Gak cuman ini, maksud Pak Arief adalah bagaimanakah kemudian kalian bisa membuat, ya, mengkreasi. Pak, saya bikin kreasi yang lain boleh, kreasi yang lain pun boleh. Lebih dari ini alhamdulillah. Pak, saya mau bikin spanduk gitu, boleh nggak Pak? Boleh. Satu karya Pak, satu spanduk saya ngeprint Pak, di percetakan itu sekitar 500.000, nggak apa-apa. Pakai spanduk gede, tempel di sini. Ini karya teman-teman Pak. Tapi kan nggak mungkin kan, mahal banget. Masa sekali belajar, sekali bikin tugas 500.000. Kalau ngeprint kayak gitu berapa sih spanduk itu? Harganya berapa? Kemarin buat acara apa namanya, tahun baru itu, kamu bikin berapa? 70? 20, 70 lah, sekitar itulah. Artinya nggak harus kayak gini. Memang sementara Pak Arief minta ditempel, itu minimal sekali ditempel buku. Itu pun tidak kecil kayak gini. Shh. Ngobrol apa kamu? Hadap sini, lagi ngapalin ya? Sini. Nah, sini ya. Iya kamu. Iya kamu tidur. Ini siapa yang tidur? Masya Allah. Enak ya di lab ya? Tapi kok nggak dingin ya? Coba ditambahin. Udah 30 turunin. Udah 30. Kalau pakai kata udah tuh udah 16 Pak, udah 30 tuh tinggi. Pantesan panas ya. 16, bisa nggak 16? Udah, oke. Nah, sudah ada belum? Sebetulnya Pak Arief gue pengen podcastnya itu tidak. Ini Pak Arief juga nggak kelihatan ya di YouTube ya. Pak Arief sebetulnya podcastnya tidak harus di kelas kayak gini, bisa juga di masjid. Tapi Pak Arief kan menjaga situasi ya, jangan sampai kemudian, itu ada apa, ntar berisik lagi, timbul masalah lagi. Pak Arief kelihatan nggak? Nggak ada Pak Arief. Aduh, Pak Arief mana? Wah, Pak Arief nggak kelihatan. Ya, nanti harapannya sih ada kameramen ya yang kayak gini. Tapi itu nanti kita kembangkan. Udah 16 udah 16. Udah ademan kan, lumayan ya. Jadi kenapa kayak gini, karena cukup terganggu lah. Kalau misalnya ada komputer gitu banyak ya. Gak kelihatan kan tuh, Pak Arief harus berdiri. Kalau berdiri kan Pak Arief jadi gak masuk YouTube. Itu gara-gara ya karena di sini. Halo, hai. Iya kamu, yang matanya tinggal satu. Ngantuk ya? Oke. Kurang lebih kayak gitu ya. Maksud saya nanti tolong diperbaiki semua. Pak udah minta kemarin diperbaiki semua. Kelompok 1, kelompok 2 perbaiki. Ini kelompok 2 nih, perhatikan. Nih Pak Arief kasih bagi-bagi sekalian deh. Mari kita pikirkan bareng-bareng deh. Nih, ini tema besarnya apa? Pak Arief tanya. Kerajaan Islam kan banyak ya. Tema besarnya itu kerajaan Islam, kan luas. Kerucutkan Pak, saya mau mengambil tentang Samudra Pasai. Samudra Pasai itu luas, ada apa lagi di dalamnya? Di dalam kerajaan Samudra Pasai itu pasti ada raja-raja yang memimpin. Yang memimpin pun itu masanya berbeda-beda, tidak sama. Nah, tugasnya ternyata bukan mencari materi ya Pak. Iya betul, tugasnya tidak mencari materi. Tugasnya adalah mencari sesuatu yang tematik, khusus, spesial. Kalau kita bicara nasi goreng, nasi gorengnya namanya nasi goreng nasi goreng spesial. Sekarang nasi goreng spesial masih kalah karena ada nasi goreng apa itu? Gila. Nah, carinya yang gila. Yang gila itu artinya yang wah super enak lah, super lezat.
campur sayur mayur dan seterusnya. Nih, sekali lagi berarti yang ini salah. 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 Itu jangan nyender itu, lepas itu semuanya. Oke. Ini buat latihan aja ya. Pegang semuanya. Aduh, pusing Pak Arif. Oke, baik. Ya kita mulai ya. Buat latihan saja ini satu orang doang nih berarti. Ini siapa yang bikin? Aduh. Duduk. Tar aja. Ke toiletnya pas istirahat ya. Nih, kecuali kamu pas di kelas itu memperhatikan, ya, dengerin. Ini tidur, itu kordenya jatuh, ngiler. Pak izin keluar Pak. Bukan, malah izin. Oke. Baik, Pak mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam lagi ya. Oke, perhatikan anak-anakku sekalian, teman-teman dan juga seluruh sivitas. Bisa agak munduran lagi biar kelihatan. Ya Pak. Seluruh sivitas akademika Majuan sini. MAN 21 Jakarta, Ya, dimanapun Anda berada. Doang sih, Om. Kembali hadir di podcast kita. Ya, podcast ini meskipun jangan main-main dulu. Ntar. Podcast kita meskipun merupakan satu pembicaraan yang kecil seperti ini. Sebenarnya nanti formatnya itu nanti bisa dikembangkan misalnya di ruang multimedia ya. Nanti mohon maaf nanti Pak Ari minta. Jadi kelas kita ini sebetulnya adalah kelas percobaan. Ya, kelas percobaan. Tetapi tetap memperhatikan nanti materi-materi yang sudah dan nanti yang akan diajarkan. Tetap berpatokan kepada tema-tema itu. Ini Pak Arif nempel karena suaranya biasanya Pak Arif nggak masuk. Kekecilan suaranya Pak Arif ya. Iya, terima kasih sudah hadir teman-teman semua. Halo yang belakang apa kabar? Halo. Coba say halo. Lambaikan tangan. Coba lambaikan tangan yang di belakang. Ya. Ya, meskipun tertutup sama komputer ya, jadi kita agak terganggu sebetulnya dengan komputer ini. Meskipun Anda terbantu untuk tidak kelihatan, tapi tolong bisa memperhatikan dan juga bisa terlibat secara aktif di dalam pembelajaran kita. Kita ngelihat komputer supaya apa ya? Supaya masuk di kamera ya. Supaya kelihatan di kamera. Kelihatan semua enggak? Kelihatan. Coba yang kelihatan agak majuan ke depan. Kelihatan enggak? Nah, ini yang paling ganteng ini. Aduh, ya Allah. Astagfirullah. Aduh. Udah tua enggak lah, ya. Oke, jadi siap ya. Siap meskipun hari ini sebetulnya sebagaimana yang tadi Pak Aris sampaikan, tolong agar semuanya diperbaiki, ya. Agar semuanya diperbaiki. Meskipun hari ini kelompok 2 maju, minggu depan atau mungkin nanti setelah kelompok 3 nanti suruh maju lagi. Karena ini kan baru satu kelompok doang, satu orang doang. Padahal di dalam satu kelompok itu nanti harus paling tidak ada 5. Paham? Paham ya? Oke, baik. Apakah kalian sudah siap?
Apakah yang ada di belakang sudah siap mendengarkan? Ya, agar tidak. Halo. Ya nanti kalau ada kuis atau apa-apa harus siap loh. Ya, jadi jangan, wah saya mah nggak ikut terlibat dalam podcast. Podcastnya memang satu kelompok ini ya. Tapi yang lain juga memperhatikan, itu akan sangat lebih baik lagi. Oke, nama-namanya Pak tulis coba namanya. Nama kelompoknya siapa aja? Nama-namanya ada. Namanya nggak ada, coba di kertasnya gimana itu? Bingung Pak Arif. Ketua kelompoknya siapa? Yoga, Pak. Yoga Suprayitno. Yoga lagi, yoganya nggak ada. Oke, siapa yang mau buat satu cerita terlebih dahulu tentang tugas ini? Yang tadi Pak Ari tadi sudah mereview, sudah menilai tugasnya. Kalau dikasih nilai, tahu nggak nilainya berapa? Tahu nilainya berapa? 82, Pak. 20 lah. 7 orang yang ngasih tugas, baru 1 orang yang ngerjain. Oke, sekarang Pak Arif mau kasih kesempatan ke juru bicara kelompok untuk menjelaskan atau memberikan klarifikasi terhadap tugas yang Pak Arif berikan. Siapa yang mau jadi juru bicaranya? Ya, silakan. Kamu agak maju lagi biar kelihatan. Ya, klarifikasi atau tadi kan Pak Arif sudah memberikan penilaian begini-begini, tanggapanmu gimana? Silakan, siapa? Iya. Tanggapan tuh gimana, maksudnya tanggapan dari apa ya? Pak Arif tadi sudah memberikan penilaian, sudah memberikan satu pemaparan terhadap apa yang sudah kamu buat ini. Ternyata salah, ternyata ini. Kamu gimana jawabannya? Saya berterima kasih karena Pak Arif sudah menghargai. Suaranya kecil ya? Kamu agak deketin lagi. Saya sangat Agak berterima kasih. volumenya kencengin, Neng. Cek. Hah? Coba lagi. Cek. Ya udah. Ya. Saya sangat berterima kasih karena Pak Arif sudah menghargai usaha dari kelompok kami. Tapi masya Siapa Allah. bilang menghargai? Oh, Pak Arif memang menghargai jadinya. Ada memaki menghargai. Ya udah, saya berterima kasih Pak Arif telah memaki kelompok kami. Walaupun kelompok dua kali revisi tetap salah. Soalnya kemarin kan Pak Arif menjelasin tapi belum semua komplit gitu Pak. Jadinya belum semuanya paham. Komplit apanya? Ini anggota kelompoknya belum komplit kemarin. Dari pikiran Anda. Iya. Terus apa lagi? Jadinya belum sempat bikin yang barunya lagi Pak. Oh. Nah begitu. Mungkin dari Iqbal ada tambahan. Iqbal. Ya. Terima Terima kasih. Ada lagi nggak? Ya, sebelumnya saya minta maaf ya, Pak. Padahal orang-orang pinter di sini ya. Kenapa kok nggak Amin. ngeh dengan perintah dari Pak Arif? Kenapa? Ya apa lagi? Ya, sebelumnya saya minta maaf sama Bapak. Waktu itu kan Bapak panggil saya Iya, kan berempat. cepet Iya, ya? berempat doang. Heeh. Dan itu saya nggak mudeng, Pak, sebenarnya. Ya Allah, nggak mudah. Saya malu, Pak, bertanya tuh saya malu. Terus dari malam tuh saya baru ingat kalau ada tugas buat sejarah minat. Terus anak Tadi saya, malam. iya baru ingat dari malam. Masya Allah. Pak Oke, mudah Pak. kok kemarin iya Pak. Kamu juga salaman iya Pak Pak ya. Ternyata yang saya tangkap sama yang dia tangkap tuh beda, Pak, pendapatnya. Jadi kita bingung ngambil yang mana. Nah, itu Pak, beda pendapat. Yang
ngasih pendapat, Pak. Ya sekarang udah paham. Udah Pak, jadi kita harus apa? Kita kan kerajaan Islam ya Pak. Ya. Jadi kita harus ceritain kerajaannya itu nggak cuma Samudra Pasai aja kan? Bener nggak? Iya. Kerajaan Islam banyak. Tema besarnya kerajaan Islam. Iya kan tema Oke, besar kan terus? kerajaan Islam. Kita ngambilnya tuh banyak misal saya Salsa sama Naso ngambil kerajaan Perlak, Samudra Pasai, Demak gitu Pak. Itu nggak sih Pak maksudnya? Jadi tuh Lebih salah lagi ya. Nih. jadi kan di kerajaan Islam kan ada banyak Pak. Nah misalnya kelompok itu mau ngambil Samudra Pasai. Nah di Samudra Pasai itu kan ada tokohnya tuh kayak Sultan Hasanuddin sama Ibnu Battuta. Nah itu dua orang ngambil dua tokoh itu. Nah Betul. sisanya itu kayak peristiwa-peristiwa yang ada di kerajaan Peristiwa boleh, terus apa lagi? ya kejadian Kejadian. yang misalnya tuh kayak kejadian apa ya tadi Bapak itu Penculikan, pembunuhan, ganja itu. ganja boleh, terus nah. Oke. Iya. Tapi kalau misalnya dibagi setiap anak kerajaan ini salah lagi. Kalau kamu bagi misalnya si A, si B, si C itu kerajaan-kerajaan, itu materi namanya. Jadi sekali lagi yang Pak Arif maksud, yang Pak Arif inginkan di dalam kajian ini adalah harus ada pilihan. Tapi bukan materi luas. Bukan bicara mengenai kerajaan Perlak, kerajaan Demak, kerajaan kerajaan Islam tuh apa tadi? Pasai. Samudra Pasai, ya, kerajaan Aceh. Bukan itu, bukan. Ya satu kelompok misalnya salah satu kita sepakat nih, kita ngambil kerajaan Aceh saja misalnya. Nah di dalam kerajaan Aceh itu banyak peristiwa atau kejadian. Di dalam kerajaan Aceh juga ada tokoh atau orang-orang yang berpengaruh, pelaku sejarah. Nah, kebanyakan itu kan pada minta saya tokoh ini, semuanya tokoh, nggak asik dong. Masa sejarah mau ngomongin tokoh semua? Sejarah pasti bicara juga masalahnya apa sih? Ada kejadian apa sih? Ada something apa di situ? Ada ganja pada zaman Samudra Pasai. Aku mau bahas itu. Sudah sampai mana sih? Zaman dulu belum ada namanya ganja. Sudah ada. Karena apa? Karena orang-orang Eropa, salah satu yang jadi alasan kenapa dia kemudian pergi ke Indonesia atau mencari rempah-rempah, sebetulnya di dalamnya karena ada yang disebut sebagai ganja itu. Jadi bukan semata-mata karena teh, kopi, lada, bukan. Yang disebut rempah-rempah itu bukan itu. Mereka juga butuh sesuatu yang ditanam ganja itu. Ganja itu tanaman bukan sih? Tanaman. Jadi itu yang dibahas. Gak apa-apa. Itu kan makanya Pak Arif nanya tentang tanggapan kamu gimana. Pak Arif kan pengen tahu, ya, paham apa enggak nih, gitu. Tapi kalau misalnya nggak paham, tanya ke Pak Arif. Maksudnya gimana sih Pak yang dari tugas ini, gitu. Jelas sekarang udah jelas ya. Jadi misalnya ambil tentang apa ya? Misalnya tentang selain ganja, orang Aceh itu suka apa misalnya? Selain ganja apa Aceh itu? Hah? Minyak. Pak, saya mau bahas gini Pak. Pak, saya mau bahas tentang istilah serambi Mekah. Bagus. Iya Pak. Salah satu boleh ambil itu. Ini klinik ya. Klinik itu artinya konsultasi. Jadi nanti YouTube-nya judulnya konsultasi kelompok, nggak apa-apa. Nggak harus ini berarti isinya sudah podcast, belum. Konsultasi nggak apa-apa. Ini konsultasi, ambil saja tentang saya judulnya ini Pak. Kenapa Aceh itu disebut sebagai serambi Mekah? Judulnya itu aja udah, serambi Mekah. Artinya apa? Artinya itu bukan kajian tokoh. Tokoh udah ada, cukup. Ibnu Battuta udah cukup. Atau misalnya tadi siapa tadi? Ini Sultan Iskandar Muda. 2 orang tuh.
Walaupun Ibnu Battuta itu bukan tokoh di dalam Samudra Pasai, tapi yang dia memberitakan sejarah Aceh, iya, yang memberitakan. Kalau di Eropa itu kita kan mengenal tokoh bernama Tommy Pires yang mencatat perjalanan dia bawa apa dan bertemu dengan orang-orang seperti apa di Palembang misalnya. Di Aceh dia ketemu siapa, rajanya bagaimana. Oh, di sana sudah diajarkan sholat, hukum Islam sudah berlaku, ada yang dihukum. Misalnya satu lagi nih menarik tentang Aceh, hukum Islam Pak. Siapa yang mengambil? Boleh, hukum Islam di Aceh. Tapi kalau bisa jangan membahas hukum Islam yang di Aceh yang sekarang, yang dulu dikaitkan dengan sekarang nggak apa-apa. Ya, tapi kan fokus kita kajiannya kan sejarah tahun berapa itu? Tahun 1100 apa? Abad ke 1500-an kan? 1511. Misalnya bicara tentang tadi apa? Hukum Islam, cambuk misalnya. Emang dulu sudah ada hukum cambuk gitu. Jadi kalau saya sih misalnya alasannya gini, alasannya begini. Kamu boleh tulis ya. Iya, hukum Islam. Sekaligus Pak Arif ini konsultasi supaya kamu bikinnya begitu aja udah. Saya punya alasan saya membuat tulisan ini adalah saya tidak ingin ada hukuman cambuk di negara Indonesia. Boleh. Atau sebaliknya, saya sangat setuju dengan adanya hukum cambuk di Aceh dan itu diterapkan di Indonesia. Itu alasannya. Kan boleh aja. Itu kontroversi. Kamu pilih yang mana? Itu kan nanti akan menjadi tema di dalam diskusi kita. Kamu suka kalau misalnya habis nyolong dicambuk? Oh, nggak setuju sebenarnya Bang. Memang temanya agak sensitif ya kalau bicara hukum Islam ya. Kenapa sensitif? Karena bicara tentang penggal ya. Kalau di Islam namanya apa? Kisos ya. Kisos. Potong tangan. Ada yang hukuman mati dipancung di Mekah kan masih diberlakukan. Kan ada beberapa dari jemaah Indonesia, bukan jemaah namanya apa, TKI Indonesia yang dia mau dihukum pancung kan? Ada. Sudah ada banyak yang sempat rame, luar biasa rame. Karena ada kontroversi. Kan kayak gitu. Ngebahasnya yang gitu. Kok jadi ke situ Pak? Iya. Sesuatu yang sangat spesial di dalam kurun waktu di 1511. Kalau 1511 itu artinya adalah datangnya Portugis ke Indonesia. Ini masih 1 jam lagi kan? Hah? Iya. Kirain masih 1,5 jam lagi Pak Arif. Pak tadi udah. Nanti diperbaiki ya. Jadi ini sifatnya teman-teman ya yang nonton ya. Jangan contoh ya. Pak Arif ini lagi ini kayak apa tau gini. Ya, nggak tahu nanti kameranya yang bagus gimana lah. Nanti saya minta ada kameramen kali atau gimana gitu. Kalau ada webcam sih. Baru sudah pengen ngomong ya. Arif tahu kamu pengen ngomong banget. Ngomongnya dikit aja. Nanti ya besok disiapin materinya ya. Apa aja tadi dimasukkan Pak Arif? Hukum Islam, apa lagi? Serambi Mekah. Bahas tentang Serambi Mekah misalnya. Kamu misalnya, apa? Perang Sabil boleh. Kalau tsunami di Aceh bisa nggak Pak? Tsunami boleh banget. Tapi tsunami tahun berapa? Bukan 2014. Jangan tsunaminya. Jangan tsunami. 2004. Tsunami tidak ada di dalam sejarah yang kita bahas. Karena sejarah yang kita bahas itu sekitar tahun 800 sampai tahun 1500-an, 1700-an sekitar itu. Selain itu, bahwa alasannya karena saya sebetulnya ingin membahas tentang Aceh, nggak apa-apa tambahkan di situ. Membacakan menulis tentang tsunami Aceh gitu. Ya. Tsunami Aceh tahun berapa? 2004. Kalau tsunami Jogja? 2006. Kok hafal kamu sih? 2006. Kamu udah lahir 2006. Kamu lahir 2006. 2000 berapa lahir? 2007.
Baru lahir 1 tahun kamu udah paham gitu. Hebat kamu loh. Kok inget sih? Enggak, kok dia inget kok. Baru 1 tahun. Kok kamu inget? Saya baru baca aja. Cuma baca-baca aja dengar-dengar. Iya, baca di artikel tengah di TV. Berarti suka literasi. Enggak. Kamu udah lahir belum? 2007. Kecil kan? Masih diproses ya. Diproses. Kamu jangan pikirannya macam-macam kalau diproses. Diproses itu maksudnya apa? Ya perkenalan, pernikahan, kan gitu kan. Jangan diperjelas. Ya, cukup ya. Besok tolong diperbaiki. Semuanya diperbaiki. Iya, Pak. Ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like, komen YouTube ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.